Nggak boleh kesakitan, nggak boleh kegelian. Remen. Itu yang ikut Gandri itu ikut Gandri itu ya Cak Non. Gandri kan Solo ya. Dulu kabar yatim tiap minggu ya. Oh, kabar yatim paling sering ya. Tapi yang ragus. Ragus. Oh, iya, kalau soal makan mah nggak ada pantangan dia. Apa jadi hal dihambek. Dari mulai saya kuliah, dia itu kan tinggalnya di belakang saya, kos kosan. Cuma Di Tangkubur. Jani, iya, sebelah sama kan si Ali. Saya itu dulu nggak percaya kalau kalau sakit jantung itu keluar dari sini jalan kaki buka pintu, buka pagar itu. Saya kira kalau dia itu apa ini orang kok sabar amat. Tahunya setelah saya terapi seperti ini itu, kalau naik kalau yang lompat di atas, ayo tak antar sampai lantai 3 naik turun nggak apa-apa, untuk menunjukkan istri. Ini kalau tadi di gini kan ada Tes. Ada perubahan nggak? Masih. Ya, ini entengan. adanya, berarti lebih murah di sini. Itu penyakitnya menular nggak? Ya. Menular ya. Kalau menular dia kan minta gitu nanti. Dia udah tua juga kesakitan. Kalau kesakitan dia suka berhenti, jangan kasih tahu sakit. Oh gitu ya. Kalau orang sakit geli. Diem aja gitu berarti. Iya, ada ngambeknya juga ini penterapisnya. Terapisnya tuh gak ngambek ya? Ngambek. Kayak Uli. Kalau keluar masjid harus kaki kiri. Masuk masjid harus kaki kanan. Aku diajarin begitu susah banget. Kalau Kak Fadila kan cerdas. Iya, langsung nurut. Sekarang ya, Bu, apa yang dicari? Apa? Anak sudah punya, Istri. terus tinggal istri yang belum punya. Dengan mereka mendekat-dekat semua. Itu namanya kufur nikmat. Ya enggak. Ya, iyalah. Kak Fadila itu kalau dicari orang dia nggak bisa, Sayang. Dia tuh sukanya nggak suka mencari orang, sukanya dicari. Sukanya dikejar-kejar. Dulu si Yayan itu ada. Terbalik dia, kalau dikejar nggak mau ya, sama Yayan nggak mau kan? Mana itu anaknya? Iya tuh, mana cantik begitu ya, kok mau sama Kak Fadila sampai pura-pura pingsan. Saudara siapa namanya? Alisda. Udah gitu Kak Fadila punya temen yang pandai bersandiwara lagi, yang hiperbol, membesar-besarkan. Fadila datang Langsung sembuh. langsung merebah sih. Tapi enggak punya kontaknya sampai sekarang Kak Fadil. Iya. Saya kan orang lurus-lurus aja, orang bersih. Ya, bersih. Angin. Kalau yang ngomong itu orang Inggris disebutnya apa? Anginan. Anjing. Masuk anjing. Double engine. Gue sakit ketawa. Kak Fadil harus bersyukur beliau mau megang, biasanya nggak mau walaupun dirayu.
Tadi salamnya sama Fatihahnya berapa Terus-terusan disalamin, saya dibaca-bacain supaya mau. bacain Kompas, Republika. Tadi baca itu, baca Qiraati. Ini tadi bisnya belum datang. Bisa kan? Bis itu. Acara makan. Wah, ini pada lebih mewah lagi di situ. Di sana, oh, Acara akad. di pihak laki-laki. Apa ini ngunduh mantu? Di sini perempuan. Terus ngunduh mantu ke sana ke cowoknya. Hah? Kak Jadi Fadil, rame di mana sono? iya di zaman Cowoknya. kaki gunung. Gunung kita jalan tanjakan itu. Oh ini apa? Ada. GCDFM Bukit Patuk. Oh, di sini tanjakan sini. Kalau sepatu kan Ke arah Ngelanggeran. Dia udah tahu lu omongan Diran bisa sekarang. Jawa lu. Ngelanggeran. Susah belajar bahasa Jawa Mas Suheng mah harus langsung yang halus. Ngomong asu nggak boleh ya. Ya nggak boleh lah. Saru. Kalau di Cirebon, coba dia nama ada kita ya mestinya kan harus tadinya kan ini kayaknya sama ya berarti gitu. Ini agak enteng kan yang kanan. Lebih panjang. Apanya? Ya, maksudnya bisa jangkauannya Yang lebih di sini, luas. Kerasa di sini yang ini. Oh, nggak ada ganjelan. Yang ini. Kak Fadila berhenti minum manis-manis. Itu ya. Iya, makan daging, makan ikan, tapi jangan makan gula. Oh. Terutama minuman manis tuh, kopi jangan pakai gula. Oh. Iya, Oke, siap. Bu. iya. Terus, Teh manis nggak boleh ya? iya, Jangan ya. Tapi nggak boleh ikut hajatan dong. bukan nggak boleh, sehari mungkin sekali aja. pasti ada pilihan sekarang. Masa sih hajatan teh manis tok waktu itu? Di situ. Babatan. Kalau di Jogja mah teh manis. Kalau di sini ini udah Kecuali yang berpendidikan biasanya ada aqua. teh manis, ada teh pahit, ada air putih. Ada aqua. Ya, karena ada banyak yang uzur. Bukan karena pengen sehat, karena Iya. banyak yang uzur daripada Ternyata di Jogja lebih banyak orang kena diabetes daripada di Jakarta. Iya. Kalau ngomong di warung minumnya apa Pak? Teh dikasih teh manis. Kalau di Jakarta nggak ngomong teh manis gitu nggak dikasih teh manis. Iya. Kalau di sini ngomong teh dikasih yang manis. Orang waktu saya baru nikah tuh kalau kita makan di warung saya mesennya air putih panas dimarahin sama Suheng, katanya gini nanti dibilang pelit. Misalnya air putih soalnya gratis. Jadi harus mesen teh manis, tapi lama-lama dia ngerasain manfaatnya, nggak minum gula tuh koreng-korengnya, bekas-bekas lukanya tuh pada sembuh. Oh ini bisnis rombongan. Pakai bus, Berarti ini rombongan dari pihak perempuan. ya. pakai gedung pondok pesantren. Pesantren apa? Ponpesnya Suheng itu dipakai buat hajatan. Pondok makam. Oh di sini sekarang. Iya, di tempat duduk pengantin, terima tamu di situ. Gratis. Iya, dikasih makan dari sini nggak dimakan. Nasi goreng kemarin kulihat masih ada. Goreng padahal sampai Padahal enak pakai daging. daging. Cuma saya nggak tahu dagingnya dimakan. Buat anak-anak. Nggak dimakan, mungkin anak-anak dapat makan terus tiga hari berturut-turut. Iya. Terus ada tukang sayur, kalau sayurnya nggak habis ditaruh ke anak-anak. Buah-buahan juga gitu. Erno di apoteker belajar kayak gini nggak? Aku belajar, aku baca bukunya. Ini nih. Terus kan Suheng juga aku terapi. Ya Iya. bisa di. Terus kalau dia lagi terapi suka aku videoin gini, aku pelajarin juga caranya. Jadi keluhannya apa, obatinnya gimana.
Ya, Cuman kalau aku nggak secerdas Kak Fadila, nggak cepet bisa Kak Fadil. ini saya tahu nih tujuannya. Tangan begini supaya nerimanya dari Allah tuh banyak kan, Lebih lebar. lebih lebar. Iya karena katanya ya gurunya itu sebenarnya apa sufi. Guru gitu. Iya gurunya Kak Fadil, gurunya Suheng itu sufi. Imam masjid enggak yang mana ini? Yang itu yang kuburannya nggak ada tulisannya yang kita tengok. Itu imam imam masjid Agung Solo. Yang kayak ini. Yang ngajarin petartia. Kak Fadila tahu nggak waktu kita lagi ngaji di situ? Ada jamaah di belakangnya Suheng ikut ngaji. Ada kayak 5 apa 6 orang gitu datangnya itu apa daun bergoyang-goyang tapi cuma satu sisi doang. Yang dia lewat terus tahu-tahu berjejer di belakangnya Suheng ikut ngaji. Nggak percaya. Kurofat itu muridnya Pak Alawi. Aku nggak ngelihat tapi aku ngerasa. Muridnya Pak Alawi. Sekarang ini Jenny udah kebanyakan mempelajari fisika ya. Metafisik. Bergaul dengan fisika. Kak Fadila yang ngajarin namanya metafisik katanya. Cara metafisika. Jadi metanya fisika. Kalau fisika kan cuma kayak gini toh. Orang-orang udah pada bisa kok bikin kayak ginian doang sekarang, kulit segala macam apa. Tetapi ada hal yang nggak bisa dia bikin menjadi hidup. Padahal tidak ada mesin. Sok-sokan. Udah ngobrol lagi ngobrol biar nggak kesakitan. Sengaja diajak ngomong sana kemari biar nggak inget sakit. Nanti ini tahan sedikit nanti efeknya banyak. Bukan cuman sembuh tapi lebih energik. Kayak emak itu jadi lebih energik dia jadi melampaui kemampuannya. Tapi ini ya Mai itu sakit nggak bisa bangun. Bangunnya lama gitu. Terus di Malang gitu. Coba Dek Mai ini gini, Tante Mai ini gini, sama itu satu nggak dia langsung habis duhur, habis asar, terus jam 5 sore itu sudah bersih Kebun. kebun di tangan ya. Padahal aku yang Yang megang pertama. tapi dikasih tahu sama Suheng apa yang dipegang. Tapi yang Yanti gengsi itu enggak mau. Iya sampai sekarang belum dipegang. Kalau Yanti itu paru-parunya kecil sebelah. Pori-pori. Paru-parunya kecil sebelah. Dulunya sering kena TBC tapi nggak mau minum obat sampai akhirnya paru-parunya rusak. Saran saya bawa ke adik saya Yang di sana Solo. yang di Bantul. Oh yang udah ini 33. Kumara sing sudah tiba Kumara itu Kumara itu bahasa bahasa Jawa. Jawa kuno. Apa? Artinya. Bayangan. Orang aki-akinya aja ngurutnya nggak pakai tenaga tuh kesakitan. Itu kalau anyaman tambang itu ada yang kendor, ada yang ketarik terlalu kencang ke Fadila jadi dibenerin supaya lurus lagi supaya benar tuh. Kan saraf. Promosinya saya pertama kali tahu beliau ini belajar kayak gini ya. Itu gara-gara Madura cerita. Bisa cek buat ini. Wah, di rumah Suheng. Oh, jadi udah lewat orang lain. Iya, Haji yang promosi. Oh, almarhum. dia itu nggak mau dengan segala cara. Katanya
yang sakit di sini, di sini ke sana. Tapi kalau di ini terasanya itu kalau lagi di puncak gunung itu sakit sekali. Waduh, rahasia negara ini. Jadi dia beda-beda lagi. Terus kalau anaknya ini, tapi dia nggak hebatnya dia itu mau berani praktek. Gua kalau soal itu tanya. Walaupun salah ya. Itu gua kalau soal kayak gitu sip lah pokoknya. Bapak yang satu itu. Apa yang aku dulu di pondok pesantren Nurul Fikri di Mana saya lagi? Mataram. Oh Mataram. Si Nur Hikmah lah, si Mudakar. Oh udah kan. Si Mudakar kontrol anak pesantren Asmam itu Ustaz bahasa Inggris. Panggil. Nanti ya ta'alam Indonesia. Mana tadi katakan orang Indonesia. Yang ngomong kayak gitu coba Hayu. Haji, kita panggilnya pakai bahasa Arab, tapi yang ditantang Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Terus lama, wah, tawa. Jadi saya tahun 90 itu disuruh ngecek Tidur ini. Tidur sini nak, dekat pada bapak, Miring. dekat pada kakek. Ayo tidur sini. Miring makanan. Bener kata ke Suheng ya, kalau ke Padilla nurut sama Suheng. Hai emang nurut sama Padilla, tapi Padilla nurut sama gua. Ini buktinya ya. Kenapa? sakit. Kayak di itu ya, ditusuk jarum. Enggak kayak kena itu centong nasi. Oh iya, emang centong nasi. Nah, terus saya itu suruh nyari penghinaan. Awal-awal tuh ketemulah, dipanggil saya ke kantornya TW. Wah, lu apa mau nyari gua? Oh, kita cerita soal pulau dia yang melanggar garis sepadan pantai segala macam. Udah akhirnya dirobohin satu villa dia tuh yang pas di pinggir laut yang menyatu ke laut. Nah, habis itu kan diajak jalan-jalan pakai kapal pesiarnya dia. Saya ajak lah. Ini ya almarhum tuh kan. Bos besar itu Abdul Hayy Ramli. Nah, dia harus kuliah. Terus jalan kita ada ke Pulau Putri, terus ke Pulau Matahari. Nah, sampai di sana dia masuk angin. Muntah-muntah. Lu badan doang gede lu. Lewat laut lewat laut. Tahu nggak yang mijitin dia? Kolonel. Namanya Widayat. Kepala di Bakin waktu itu namanya masih Bakin. Kolonel Widayat. Habis diurutin terus dikerokin dia ngomong. Wah, hebat saya ya katanya. Kok aku sendiri? Dia bilang gitu. Madura. Dia teriak lagi. Nah, aku sendiri dia ya. Hebat saya ya. Pulang dari sono. Ganti. Sekarang dari yang mana? Mukanya? Oh. Terus Pulang sampai Ancol kan memang yachtnya itu ditaruhnya di Marina Ancol. Saya dikasih duit waktu itu besarnya 11 juta. Tahun 90, aduh udah sakit aduh. Nah, terus saya tolak. Waktu itu harga mobil Corolla DX masih 8 juta yang second. Saya tolak duit 11 juta, marah-marahin.
Lu ini nggak punya pikiran lu ya. Kenapa emangnya? Gua ini buat bayar kuliah aja susah. Lu tahu nggak, gua kalau nerima duit gua besok langsung udah nggak jadi wartawan lagi. Ya kan nggak ada yang tahu. Aduh. Nggak ada yang tahu, terus kalau ada yang laporan yang ngasih duit. Oh, Laporan bahaya, gimana? takut dipancing. Iya. Ya pokoknya gua biaya kuliah gua ini belum ada ini. Ya udah ntar kita cari kemana kek, gua bilang. Ya alhamdulillah dapet aja biaya kuliah mah. Dia pulang kampung nggak balik-balik ya. Nggak taunya uang kuliah nggak dibayar ya. Ya, Dia nggak pernah minta uang sama orang tuanya, Kak Fadilah. enggak. Dia terakhir minta duit itu, dia keluar dari rumah begitu selesai lulus dari Gontor, terus dia berangkat ke Bandung, ke tempat Agus Effendi. Aduh, Itu dia minta duit tuh. iya, Balik. begini. Balik ke sini lagi. Nah, duitnya akhirnya habis buat dagang ubi apa singkong gitu di Bandung. Singkong, bikin tape, tapi terus apa sih nggak laku, Dia kan langsung kuliah tuh di Unisba. busuk. Daftar kuliah di Unisba di Jakarta. Yang mana? Persegi 4 tadi. Yang Persegi 4 Batu. Saya diajak ke Bandung sama dia suruh ikut kuliah. Masuk ditanya nomor dosen juga. Kamu siapa? Saya temannya Hayu, Pak. Nah, waktu itu angkatan kita kan ada Amin Tohari. Yang di sana. Iya, yang kuliah di Unisba tuh barengannya. Jurusannya keren banget ya. HI. Ada Abdizal, Jailani, Almarhum. Siapa lagi? Ada beberapa lah. Yang di Bandung itu sih Mulia Haji, Udah Haji belum daftar waktu itu. Sumanto. Belum daftar, Star. Belum. Masih generasi awal itu 1 tahun sesudahnya. Sesudah dapat ijazah, ini anak-anak yang gak dapat ijazah loh, kan? Ijazah dari Mahat. Kan kita 1 tahun itu kan disuruh mengabdi kan ya. di apa bos sipin. Gara-gara sipin itu. Akhirnya saya balas lah. Kalau dia ke Jakarta gue suruh kuliah di Asapia. Kan saya juga di Asapia. Ikut gue kuliah di Asapia. Coba duduk di tes. Udah, enggak terlalu ini sih. Tadi Cuheng lagi pergi kondangan dijampe-jampe dulu. Soalnya biasanya nggak mau. Hidup Golkar. Yang ini. Nah, kita Hidup Golkar. tengkurap. Kalau jadi Golkar. Sana. Kepalanya di sana. Terus ini ngapain ditaruh ada di sini? Iya. Gak jelas begitu. Sama terapis nggak boleh marah. Oh, enggak Itu adab namanya. Dulu tuh ada pelajaran kita. Kata namanya Cuheng apa? Tarikh ada biluko. Artinya Itu pelajaran tentang apa ini ya? Adab. Ada biluko. Apa? Tarikh ada biluko. Tentang sejarah ini ya, bangsa, bahasa dari bangsa gitu ya. Kalau nggak salah. Apa itu sejarah itu Enak apa? banget sejarah. Sukri itu aja. Jangan nahan nafas. Pak Sukri itu nggak pernah masuk Uki. Jangan nahan. itu namanya diagonal. Aku udah pintar ya, Ceng.
Iya, kalau yang sebelah sana ditarik, diagonalnya sebelah sini harus dipegang sumbunya supaya nggak bablas lepas. Jadi sekarang jumlah santri berapa ini? Tinggal 7. 7. Yang satu pulang ke Riau, yang satu lagi pulang ke Cirebon. Kenapa pulang? Yang ke Cirebon Maulidan, yang ke Riau katanya mau menata masa depan, disuruh kakaknya pulang. Dua-duanya hafal Quran Udah nggak balik lagi? Yang Riau kayaknya nggak balik, tapi yang Cirebon kan yang dipercaya. Iya, yang Cirebon kan ustadznya. Kan? Iya. Udah, teh. Udah selesai. Terus mengganti Oke. Cirebon siapa? Belum. Ini kan dia belum tentu. Oh, belum tentu nggak balik. Iya, tapi ada asistennya orang Padang. Oh, ada. Alhamdulillah. Berarti bukan tunggal ya? Ya, cuman ilmunya masih di bawahnya yang Iya. Cirebon. Ya lah, kalau persoalan ilmu mas, kita semua tahu Tapi- bahwa Pak Kiai jauh lebih kalau soal ilmu. Tapi Pak Kiainya rendah hati. Ngantuk. Iya. Dia nggak mau ganggu ustadznya.